Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari pada hari Senin tanggal 23 Agustus tahun 2021 ini. Saya akan mengomentari kata Ustadz Subandi Sukoco, aku tidak percaya sama Nabi yang tidak bisa baca tulis atau buta huruf. Dalam Al-Quran disebut bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca dan menulis, terbukti pada saat menerima firman Allah yang Maha Kuasa lewat malaikat Jibril, di mana semuanya dihafalnya dan juga disuruhnya orang lain menghafal firman yang diterima tersebut. Semua firman Allah disuruh orang lain untuk dihafal, dan kemudian orang lain itu menyusun Al-Quran tersebut yang didasarkan daripada si penghafal Al-Quran tersebut. Yaitulah, jadi melihat hal ini, benar Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Tetapi Ustadz Subandi Sukoco menyatakan, saya tidak percaya kepada Nabi yang tidak bisa baca dan menulis. Karena seorang Nabi ada 4 syaratnya, katanya, antara lain harus menguasai semua kebijakan-kebijakan dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Pernyataan Ustadz Subandi Sukoco, aku tidak percaya sama Nabi yang tidak bisa baca tulis, berarti pernyataan Ustadz Subandi Sukoco ini bertentangan dengan ajaran agama Islam yang disebut dalam Al-Quran. Kalau di dalam Al-Quran sering kita dengar bahwa Nabi Muhammad itu tidak bisa baca tulis. Itu yang sering kita dengar di tengah-tengah masyarakat. Kalau begitu, kata Ustadz Subandi Sukoco, kalau dia bilang aku tidak percaya sama Nabi yang tidak bisa baca tulis, berarti Ustadz Subandi Sukoco percaya Nabi Muhammad bisa baca dan tulis. Kalau Ustadz Subandi Sukoco mengatakan Nabi Muhammad bisa baca dan tulis, dampaknya ke Al-Quran tidak baik. Antara lain, kalau Nabi Muhammad bisa baca tulis, kenapa Nabi Muhammad tidak menulis sendiri ke dalam Al-Quran? Harus menyuruh juru hafal Al-Quran untuk menghafalnya, lalu ditulis orang lain yang datanya dari penghafal Al-Quran tersebut. Jadi yang saya lihat itu banyak dampaknya nanti kalau Subandi Sukoco ini menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bisa baca tulis. Berdampaknya nanti banyak yang sifatnya negatif kepada Al-Quran itu sendiri. Jadi niat Subandi Sukoco ingin menjunjung Nabi yang diyakininya, tetapi dalam Al-Qurannya bertentangan, tidak sejalan. Di pernyataan Ustadz Subandi Sukoco tidak baik kepada umat muslim lainnya yang pada umumnya berpendapat bahwa Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Jadi saya lihat ini di mana pernyataan daripada Ustadz Subandi ini menyatakan, aku tidak percaya Nabi tidak bisa baca tulis, katanya. Karena kalau dia seorang Nabi harus bisa segala-galanya. Dalam ada 4 poin katanya. Hal itu harus dikuasai seorang Nabi. Berpidato tentang masyarakat, mengambil kebijakan, dan lain sebagainya. Tetapi itulah pernyataannya, harus bisa. Jadi kalau dia menyatakan hanya tidak percaya kepada Nabi tidak bisa baca tulis. Ini pernyataan daripada Subandi Sukoco ini sepertinya bertentangan dengan Al-Quran atau ajaran agama Islam, yaitu Al-Quran. Padahal di dalam Al-Quran jelas disebut Nabi Muhammad tidak bisa baca tulis. Kalau sampai nanti kalau begitu nanti Ustaz Subandi Sukoco bilang aku tidak percaya sama Nabi yang tidak bisa baca tulis, berarti Ustaz Subandi Sukoco
bahwa Nabi Muhammad bisa baca tulis. Jadi kalau dia bilang aku tidak percaya kepada Nabi yang tidak bisa baca tulis, berarti bahwa Nabi Muhammad itu bisa baca tulis. Kalau begitu nanti kalau Ustaz Subandi menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu bisa baca tulis, itu banyak dampak negatifnya nanti ke Al-Quran. Antara lain dalam Al-Quran tersebut akan disebut kenapa Nabi Muhammad menerima firman itu dari Allahnya lewat firman Allah menerimanya tetapi tidak menuliskannya secara langsung ke dalam Al-Quran. Seharusnya kalau dia menerima firman itu langsung daripada Allah, seharusnya kan langsung ditulisnya dalam Al-Quran, tidak perlu dihafalkan orang lain. Kemudian orang lain itu nanti hasil hafalannya nanti dituangkan lagi dalam Al-Quran berdasarkan data-data daripada si penghafal Al-Quran tersebut. Itulah saya lihat pernyataan daripada Ustaz Subandi Sukoco ini janganlah disebutkan hal demikian, karena itu nanti menyakiti hati umat muslim lainnya yang pada umumnya percaya ke bahwa Nabi Muhammad tersebut adalah tidak bisa baca tulis. Sekian dan terima kasih.